Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai untuk kita selalu. Apa kabarnya para pendengar setia Bali FM? Berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Medis edisi Minggu 13 Desember 2015. Dan ini merupakan minggu kedua di bulan Desember. Waduh, 2 minggu lagi kita liburan, Rian. Dan buat para pendengar setia Bali FM dan Bincang-Bincang Medis, mungkin yang sedang menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang yang dikasihi, mudah-mudahan segala aktivitas berjalan lancar karena besok sudah mulai hari Senin. Jadi persiapan untuk anak-anak sekolah ke kantor itu harus dipersiapkan dengan matang. Dan terima kasih tadi di awal kepada Biwede yang sudah atensinya di awal dengan lagu-lagu pop Balinya. Jadi buat para pendengar setia Bali FM dan Bincang-Bincang Medis yang suka dengan lagu pop Bali bisa request dari Senin sampai dengan Sabtu, nanti bisa dilihat requestannya di chart nomor berapa. Dan kemudian selamat sore buat operator saya Rian, selamat sore. Gimana Rian? Tadi kehujanan? Oh enggak, iya. Suaranya berbisik ya. Suaranya berbisik. Nah, seperti biasa setiap minggu kita selalu menghadirkan informasi seputar kesehatan yang nantinya bisa bermanfaat besar buat para pendengar setia Bali FM dan Bincang-Bincang Medis. Dan tema kita sore hari ini tidak jauh-jauh dengan cuaca, yaitu air. Nah, air apa? Air mata kah? Air kasih sayang kah? Yang seperti dikatakan dokter Aris kemarin sekarang adalah air salah satu sumber kesehatan. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan perkenalkan dulu para bintang tamu yang sudah hadir di studio sore hari ini. Kita akan sambut para dokter kita. Yang pertama adalah Dr. Igusti Ngurah Bayuningrat, SPOG, MMCHT. Selamat sore dokter. Halo, selamat sore Mr. Kin, selamat sore pendengar Bali FM dimanapun berada. Selamat sore juga para narasumber kita ya. Sore. Dari salah satu sumber air alkali ya. Betul. Ya, dan Dr. Ari jangan lupa. Ya. Kemudian ada Dr. Nyoman Ari Purwana, MSc SPA. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore bagi para pendengar acara Bincang-Bincang Medis edisi ke-1000 sekian. Ya, salam sejahtera buat semuanya. Kemudian ada yang istimewa ya. Betul. Hari ini karena mulai sering hujan ya. Iya. Nah, ini hujan ini sangat menarik karena sudah sekian lama kita tidak hujan karena siklus badai Katrina atau apa yang berhubungan dengan itu, artinya di daerah tertentu menjadi sangat kering, daerah lainnya hujannya berlebihan, jadi ekstrim banget. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim. Kalau saya sudah setahun mungkin tidak terhujani dokter. Iya. Itu hujan lain lagi. Asal bukan hujan air mata. Ya. Sebelum jauh ini dokter. Hujan mungkin itu lain lagi. Kita akan sapa para bintang tamu kita dari produk air alkali Kangen Water. Ya. Betul. Ya, saya takut salah sebut nanti saya kangen siapa gitu kan. Ini kangennya sama water gitu. Ya, saya perkenalkan Pak Komang Arya Eka Darmadi. Selamat sore Pak Komang. Selamat sore Pak Gustre. Pak Kin saya di sini Pak. Itu nama bukan ekonomis, nama terkenalnya Kin. Nanti kalau Kin ditambah dia jadi kain, kalau ditambah Ang jadinya King gitu. Selamat sore Pak Kin ya. Iya, Kin. Nanti salah sebut. Apa santai saja Pak. Kami datang bertiga ke studio ini atas undangan dari Pak Dr. Bayu. Itu tidak lepas dari apa yang kami tekuni selama ini, yaitu menjadi praktisi dari air minum kesehatan. Jadi hari ini kita fokusnya ke air minum kesehatan. Jadi air itu kan ada banyak Pak ya. Betul. Jadi ada air untuk mandi, kemudian untuk cuci mobil. Nah, kita sekarang bahasnya itu soal air minum kesehatan Pak. Ya. Kemudian di sebelah Pak Komang ada Bapak Igusti Nyoman Anong Wijaya. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana Pak? Tadi airnya hujan Pak. Airnya hujan lokal. Hujan lokal. Betul. Kemudian di sebelah Pak Gusti Anom ada Bapak Gusti Ngurah Teja Buana. Enggak ada. Enggak hadir ya? Off ya. Pak Wayan. Pak Wayan? Ya, saya sendiri Pak Wayan. Pak Wayan Bogi ya. Saya juga aktif dan juga sebagai praktisi spesial untuk air kesehatan. Oke, sama sore Pak. Bagaimana tadi perjalanan ke studio? Di Sanur masih kering kerontang. emang saya tadi sempat di lewat Sanur sih memang kering, tapi kalau saya lewat agak ke utara kayaknya hujan deras ya mungkin. Iya ya, kebetulan istri saya lagi jalan-jalan di Ubud. Dia dapat
WhatsApp saya, di sini lebat banget hujannya gitu. Ya, memang ada beberapa wilayah kayak di Denpasar itu kayaknya kekurangan hujan mungkin ya. Ya, pertama Bali bagian selatan, Pak. Ya, luar biasa sekali. Nah, kalau kita bicara masalah air itu memang penting sekali ya, dokter. Iya. Tapi sebelum kita bicara masalah air, ini kita ada event, dokter. Iya. Ini eventnya tanggal 16, dokter. Setelah Sheila on Seven main, besoknya tak ada event kita yang punya itu, dok. Iya, 16 Januari ya. Iya, betul, 2016 ya. Itu eventnya akan diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa bekerja sama dengan Bali FM, kemudian ada Rai Institute juga di sana, dokter. Kemudian ada Kangen Water juga di sana nanti. Iya, kita berharap Kangen Water bisa ikut serta ya. Betul karena sekali. ini eventnya baik banget buat kita semua ya. Karena di samping beliau-beliau beberapa public figure hadir ya, tentu manfaat yang kita harapkan kita dapatkan buat masing-masing media partner kita. Betul. Nah, itu, ya, betul. Ya, ini ada, kita sebutkan saja bagaimana, dokter? Ya, disebutkan saja ada beberapa narasumber ya. Ada. Ya, yang pertama dari public figure Bli Adi Rai seperti biasa ya. Ya, dari Rai Institute Rai beliau. Institute, kemudian ada Dr. dari Tanjung Subrata. Dr. Tanjung Subrata, betul. Emre Pro, mereka. Kemudian ada ada Rio Sidik ya, seorang musisi jazz ya. Ya. Itu levelnya sudah internasional betul. Ya. Ini kita harus cari jadwal karena padat iya, sekali, betul, dokter. Betul. Nah, bersyukur artinya di bulan Januari di tanggal 16 beliau berkenan hadir, kemudian ditambah ada dari Jering SID Superman is Dead bagi penggemar Superman is Dead ya, dalam hal ini Jering ya. Ya, bisa tanya itu kenapa otot bisa cepat sekali besar. Beliau juga, ya saya lihat beliau siang bolong itu lari benar-benar olahraga. Waduh. Nanti kita berbagi memang, di sana ya. Ya, healthy life way-nya beliau memang patut ditiru. Iya, karena berbicara persoalan kesehatan ini seperti apa yang sering kita ungkapkan, kan tidak cukup hanya orang medis yang mengobrolkan persoalan ini. Nah, tentu orang-orang praktisi, apalagi namanya praktisi ya, kebugaran begitu ya, tentu memiliki pengalaman tersendiri. Nah, itu yang kita ingin gugah di sana, kita ingin berbagi manfaat di sana. Nah, itu yang kita buat demikian. Ya, betul. Ya, di samping kita menghadirkan beberapa dokter spesialis di sana ada ya. Mulai dari Dokter Bayi ya. Dokter Bayu. Bukan Dokter Bayi. Dokter Bayi. Bayi bukan Dokter Bayu. Dokter Bayi dulu. Ada Dokter Agustina Santi di situ, kemudian ada Dokter Ari Purwana, kemudian Dokter Bayu ya. Kemudian ada Dokter Dharma Yuda dari penyakit dalam ya. Iya. Kemudian ada dokter-dokter ya. Ya, ada Sisilia Leksita juga. Yang lain juga ada psikolog Sisilia ya. Ya, dokter, sebelum kita lanjut kita akan break dulu sejenak. Jadi buat para pendengar setia Bali FM, jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Langsung dari kawasan Jalan Prof. Ido Bagus Mantra nomor 88A lantai 3 Radio Kompas Bali FM, Suara Kompas Network Group, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah air sumber kehidupan. Waduh, luar biasa sekali. Dengan tema kita sore hari ini itu air sumber kesehatan. Maaf, ini sama aja ya sebenarnya. Nah, dokter, saya ingin bertanya ke dokter Ari dulu. Ari. Dokter, kalau kita bicara masalah air, ini air minum ya dok, yang benar, bukan air yang lainnya. Apalagi air mata gitu ya. Iya. Banjir air mata gitu ya. Bukan mata air. Ya, dokter, kalau air itu idealnya sehari berapa liter atau berapa gelas sih orang minum, dok? Ya, jadi begini sebenarnya Mr. Kim. Ini mengingat karena kapasitas saya sebagai dokter anak ceritanya ini. Dan olahragawan ditambah. Dan sedikit berolahraga gitu. Yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar jadi bahwa anak-anak akan sedikit berbeda kebutuhan cairannya dibandingkan dengan orang dewasa. Apa itu anak-anak? Anak-anak itu dinyatakan sebagai anak usia 0 sampai 18 tahun begitu ya. Dan 6 bulan pertama anak itu kebutuhannya hanya ASI saja gitu. Nah, kalau ASI saja dia sebanyak yang diperlukan juga nggak masalah gitu. Dan biasanya tiap 2 jam anak itu minum gitu ya, ASI saja. Nah, selanjutnya setelah 6 bulan dia mulai terpapar oleh cairan yang lain. Jadi selain ASI, dia bisa mendapatkan mulai yang lainnya lagi. Bentuknya apa? Mulai makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI bisa berupa bubur. Nah, di dalam bubur itu kan ada juga cairannya juga. Nah, kadang-kala juga diberikan jus dalam bentuk jus buah begitu. Jadi bukan
jus buah yang dibeli yang sudah dalam kemasan, bukan, tapi yang pure. Nah, rata-rata ada hitungannya ini. Jadi misalnya 10 kg pertama biasanya 100 mili. Jadi misalnya seorang anak beratnya 10 kilo itu beratnya umurnya sekitar 1 tahun begitu ya, 10 bulan sampai 1 tahun itu dia membutuhkan sekitar 1 liter air gitu, yang terbagi dalam 24 jam. Jadi bukan sekali minum langsung 1 liter. Bisa muntah-muntah nanti malah. Gitu ya dokter. Nah, sekarang saya tanya ke dokter Bayu ini, kalau itu kan dari segi anak, kalau sekarang dari segi ibu hamil dokter, itu minum air itu bagaimana dok? Apalagi kemarin kita waktu di Baksos itu ada ibu-ibu yang bertanya, boleh nggak ibu hamil itu minum air dingin, minum es? Iya, betul. Nah, ini pertanyaannya bagus ya, Mr. Kin, pendengar Bali FM dimanapun berada. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai makhluk hidup kan, kalau istilahnya dapat bertahan itu dari rasa lapar, itu masih mungkin. Tapi kalau rasa haus itu tidak bisa lama-lama. Saya lapar dan kasih sayang aja lama. Artinya dari ungkapan itu saja, menyadarkan kita betapa esensialnya yang namanya air ini di tubuh kita. Karena memang dari hasil penelitian pun didapatkan kandungan air yang begitu banyak dalam tubuh kita dewasa ya. Tadi Dr. Ari mengungkapkan sudah di anak-anak itu bahkan sampai 90% Dr. Ari ya. Kandungan airnya. Kalau di dewasanya agak sedikit lebih rendah ya, 55-65%. Nah, justru di darah kita air itu hampir 90%. Hampir 90% tubuh kita ini terdiri air di darah kita ya. Nah, ini artinya apa? Peran dari air sendiri dalam kapasitasnya membantu metabolisme tubuh kita sangat penting, sangat esensial, artinya utama begitu. Tidak bisa digantikan perannya oleh sumber-sumber air yang lain kecuali dengan mengonsumsi air gitu. Walaupun seumpama kita makan gitu ya, tentu ada kandungan airnya. Misalnya kata makan buah semangka lah yang terang benderang ya. Itu kan pasti mengandung air, tapi tidak cukup hanya itu untuk mengganti peran air yang kita harus atau wajib minum. Karena ada standarnya. Kalau di dewasa ya, sekitar 2,5 liter minimal per hari atau sekitar 8 gelas. 8 gelas seharinya. Nah, lihat gelasnya. Betul, jangan sampai gelas yang mini gitu ya, bukan. Gelas yang standar lah ya, hatinya yang Sloki nanti akan beda. Itu angkat ringan namanya. Oh gitu ya. Akan beda. Gelas standar yang 250 mili air sampai 300-an mili. Betul itu standarnya. Kemudian walaupun yang namanya air bisa dalam bentuk apa saja, seperti pertanyaan tadi ya. Termasuk kopi, teh kan air juga ada kandungannya, tapi tidak cukup juga karena di situ justru ada kandungan kebalikannya daripada air sendiri sebetulnya. Kalau air murni, air putih gitu ya, air putih yang kita harus konsumsi dengan standar 2,5 liter per hari itu, nah itu cukup untuk membantu metabolisme tubuh kita. Tapi kalau kita hanya mengkonsumsi air dalam bentuk kopi atau teh misalnya, justru menjadi diuretik, istilahnya diuretik itu ngeluarin air gitu. Jadi bukannya hausnya hilang, tambah haus gitu kalau hanya kopi saja. Nah, makanya kita hadirkan saat ini teman-teman yang praktisi masalah air ini, jago-jagonya masalah air ya, dari Kangen Water, Kiplas ya. Nah, mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan apa sih peran air itu sendiri gitu ya. Jangan salah, terlebih kalau di luar negeri nggak ada. Ini air putih nggak ada. Nggak ada ya? Apa namanya? White water. Oh, air mineral ya. Air putih. Oh iya benar. White water ini nggak ada. Nggak ada ya. Jadi istilah Indonesianya lah ya. Atau missing water. Oh, yang bening gitu ya. Ada satu lagi ini air yang ditakuti oleh anak-anak gadis ada juga ada lagi air mata buaya gitu ya. Itu kiasan saja, tapi jangan lupa tadi kan boleh nggak ibu hamil mengkonsumsi air dingin gitu ya. Yang seperti sering kita ungkapkan bahwa baik itu jenis air yang namanya air hangat ya, air putih yang biasa maupun yang beku termasuk es di sana, kandungannya kan tidak ada kalorinya. Kalau dia tidak mengandung kalori kan tidak membuat ibu gemuk, bahkan bayinya tidak dibuat gemuk gitu ya, kecuali memang si ibu ini menderita yang namanya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, tentu jangankan mengkonsumsi yang jelas-jelas mengandung kalori atau yang manis, yang berasa manis ya, mengkonsumsi makanan seperti nasi misalnya ya, itu kan perlu, kalau yang dia normal itu bisa dinetralkan oleh kadar insulin yang dalam tubuh ya, tapi kalau dalam kondisi
menderita penyakit kencing manis, itu kan tidak bisa dimetabolisme oleh tubuh gula yang masuk itu, termasuk gula yang dari nasi sumbernya gitu, yang manis-manis lah begitu ya. Tapi bukan gustro yang manis gitu ya. Nah, itu beda lagi. Itu gitu. beda lagi. Nah, iya. Sekarang kita tanya ini kepada Bapak Pak Komang Arya dulu nih. Ya. Mau tanya nih Pak, apa sih sebenarnya kelebihan dari air ini, air Kangen Water? Kenapa sih Pak? Saya selalu minum Kangen gitu. Apa mungkin begitu? Mungkin itu kan. Dan di sini ada lambang, kalau bisa dilihat nanti oleh para pendengar, ada Ki Plus. Apa juga Ki Plus ini? Saya kira ini 17 plus baru boleh diminum atau 18 plus baru boleh diminum. Kalau itu lebih ke 18 plus. Oh. Ya, Mr. Kin, terima kasih banyak ini. Langsung saja, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan tadi sama Dr. Bayu. Bahwasanya air tak tergantikan. Betul. Nah, ini saya sangat setuju sekali karena apa? Karena saya sendiri mengalami bagaimana saya menjadi sakit gara-gara air. Itu sakit kenapa? Hanya Pak? gara-gara air ya? Hanya gara-gara air. Belum putus cinta kayak saya. Jadi saya dulu adalah seorang konsultan IT melanglang buana di seluruh Indonesia, itu persis total selama 3 tahun penuh tanpa pernah tidur di kasur yang sama. Taruh Pak, ini kasur yang sama Pasti kan hotel maksudnya ya? Ini jadi negatif thinking ini. Itu saya terinspirasi sebuah film. Oh gitu. Jadi waktu itu karena saking sibuknya Pak ya, dan dunia terbalik, saya kerja ketika orang lain tidak bekerja. Iya. Jadi jam-jam yang dimana kita seharusnya istirahat. Jadi saya mulai kerja itu jam 6, 7 malam sampai jam 4 pagi. Itu di IT Pak? Di IT. Nah, saya nggak menjudge bahwa IT itu jelek untuk kesehatan, tidak. Jadi karena saya saja yang keliru caranya seperti itu. Jadi akhirnya saya mengalami gangguan kesehatan dan singkat cerita saya disembuhkan oleh ketika saya menjadi terlibat langsung di air minum ini. Nah, bahasan kita ciutkan ke pembahasan air minum kesehatan ya. Karena air minum sendiri itu sebetulnya sangat sederhana sekali, Mr. Gin. Kenapa saya bilang sederhana? Karena di zaman dahulu itu kita minum air sembarang. Iya. Saya masih mengalami masa itu, di mana masih kecil itu minum air di kali tidak apa-apa. Nggak masalah dong. Kalau sekarang Pak Wayani, itu nggak masalah dong. Itu mau diminum segalon juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sekarang Muntabe. Ya, karena intinya cuma masalah satu kata saja, yaitu polutan. Betul. Benar sekali. Pak. Jadi kalau kita bicara air minum adalah, kalau didefinisikan secara sederhana, itu adalah air yang bebas polutan. Betul. Itu air minum Pak ya. Betul. Jadi polutan yang dimaksud di sini itu kalau kita kategorikan itu ada 3. Iya. Kalau kita bagi secara garis besar itu ada namanya polutan biologis, kemudian bukan kebutuhan biologis ya, ini polutan biologi. Kemudian ada polutan fisika, kemudian yang terakhir kimia. Matematikanya Pak? Matematika ada Pak? Ada. Oke. Bisa Jadi, dijelaskan itu Pak? Baik, untuk polutan biologi itu larinya ke mikroorganisme. Jadi ini tidak bisa kita hindari ya, kita di dunia modern bikin septic tank. Iya, betul. Itu kan kita tidak tahu ya, ada di mana tetangga kita bikin septic tank gitu. Iya, betul. Kita nggak bisa ukur itu. Kemudian kita bikin sumur bor di sebelahnya. Iya. Nah, kita tidak tahu berapa jaraknya, 10 meter apa 15 meter. Betul. Iya. Itu kita nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kemudian akhirnya kita sedot itu Pak. Aduh, saya jadi negatif. Kemudian kita jadikan air minum. Betul. Nah, tapi jangan sedih ya, karena teknologi juga bisa menjawab itu. Betul. Nah, cuman di sinilah kita dengan senang hati bisa dihadirkan di sini, karena apa? Kita pengen sekali berbagi kepada masyarakat luas. Ini dilatar belakangi oleh soal edukasi air minum yang masih jarang. Iya, betul. Sementara di masyarakat luas itu mungkin kita bisa amati ya. Iya. Banyak sekali jenis air minum. Ya. Bahkan mungkin tiap hari nambah merek Pak. Termasuk saya sendiri bikin merek loh. Namanya apa itu Pak? Tapi kalau saya bikin merek ada alasannya Pak. Itu dia. Nah, itu yang penting. Kemudian sehingga muncul kerancuan pemahaman tentang seperti apa yang kita butuhkan, air minum seperti apa. Betul. Terus kemudian
karena membombardirnya, masyarakat kita menjadi justru bingung. Nah, disinilah perlunya seseorang yang bisa men-share walaupun bukan menjadi pakarnya di situ, men-share kepada masyarakat bagaimana untuk menjadi pengguna yang bijak. Betul, Nah, yang bijak. saya garis bawahi bijak karena apa? Karena kita yang memilih. Hidup ini kan pilihan, Pak ya. Betul, betul. Saya aja milih yang cantik-cantik. Betul sekali. Oke, kemudian kenapa air minum kesehatan? Ya. Karena begini. Kesehatan apa kesetanan, Pak? Kesehatan. Kesehatan. Air minum itu secara garis besar saya pribadi nih membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu air minum biasa dan yang kedua adalah air minum kesehatan. Nah, kalau air minum biasa itu adalah air minum yang salah satunya misalnya yang kita sebut sebagai air minum mineral, kemudian air kemasan, kemudian air isi ulang yang bisa kita temui di setiap tempat di Denpasar ini, kemudian air beroksigen istilahnya. Oksigen. Nanti bisa dibahas tuh. Kita kebetulan punya tuh. Punya air oksigen. Karena saya seorang atlet. Katanya memang bagus untuk mengkonsumsi air oksigen. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan. Nanti saya akan jawab, itu ada ahlinya, Pak. Betul. Kemudian air minum biasa itu salah satu fungsinya jelas, Pak ya, menghilangkan rasa haus dan membantu hidrasi, Pak ya. Betul. Hidrasi tubuh kita. Nah, kemudian air minum kesehatan itu itu ada hal lain yang benar-benar kita butuhkan. Nah, kenapa saya bilang betul-betul kita butuhkan? Karena saya sendiri mengalami. Nah, kita hidup di dunia polutan, Pak. Betul. Dari nasi kita sudah ada beras plastik ya, beras itu udah parah kalau beras plastik. Misalkan beras yang diolah dengan pemutih atau kita tanam padinya dengan pestisida. Itu sudah menambah, kalau dalam bahasa Balinya, Pak ya. Itu pH, Pak. Jadi pH-nya itu sudah asam, Pak. Oh, pH. Bicara pH ini derajat keasaman. Keasaman yang basah itu. Itu lain lagi. Beda dengan paha, pH dengan paha. Biasanya pH ke pH itu agak sedikit beda juga dengan PHP. PHP lain lagi. Betul. Jadi sebetulnya untuk di air itu untuk pengetahuan dasar itu hanya dua hal sebetulnya, Pak. Jadi pertama kita sebut dengan istilah TDS. Nah, maaf ini agak sedikit teknis tapi terpaksa saya harus nggak ada terjemahannya itu. Tidak ada terjemahan. Yang kedua adalah pH. Nah, kalau di air minum seperti yang saya sebut tadi itu adalah sederhana. Sederhananya seperti apa? Kita coba datang ke sebuah sumber air di ketinggian. Kenapa di ketinggian? Dia minim pencemar. Kita coba tes dua hal tadi. Kita tes, yang kita dapat pertama adalah TDS-nya rendah. Rendah yang dimaksud adalah di bawah 100 dan yang idealnya di bawah 50. Itu saya sudah lakukan di beberapa tempat. Kemudian yang kedua, itu pH yang kita dapatkan netral. pH netral yang dimaksud adalah 7 sampai 7,5. Itu artinya segala sesuatunya minim polutan. Nah, kemudian itu sederhananya air minum ya seperti itu. Cuman kita dikelilingi oleh air-air yang tidak seperti itu. Nah, ini masalah. Sebenarnya kalau kita lihat, Pak ya, Indonesia ini negara penghasil sumber mata air terbanyak loh di dunia. Betul kan? Betul. Kemana-mana bisa dapat air. Cuman kita kurang bisa menghargai, mungkin buang sampah masih di sungai. Nah, itu mungkin penyebab tercemar, dan limbah-limbah pun tidak ada penampungnya, dia alirkan begitu saja. Mungkin contoh salah satu negara yang terjadi polutan terbesar itu di India. Mohon maaf saja. Saya menonton di YouTube itu bagaimana limbah-limbah pabrik kemudian mengalir begitu saja. Ya. Jadi memang sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia ya. Apalagi di Bali gitu ya. Jangan sampai nanti bisa kabur tamu-tamu kita ini. Betul. Saya setuju sekali bahwa kita ini adalah negara yang kaya akan air. Cuma kita kurang menghargai kekayaan air kita itu. Dan salah satunya adalah kita justru menjadi konsumen air. Maaf saja, banyak sekali merek luar masuk ke situ ke kita. Jadi saatnya kita sekarang kita menjadi praktisi, kita perang. Ayo. Sekarang begini, Pak, saya lihat juga bukan politik apa bagaimana.
terkadang produk luar itu dia tidak bijaksana untuk mengambil sumber daya mata air yang ada di daerah, betul kan? Betul sekali. Terkadang dia akan menguras sampai habis, mengeksploitasi sampai habis, dan itu tidak pernah terjadi keterbukaan antara air yang diambil berapa kita tidak pernah tahu sebagai masyarakat Bali terutama kan. Betul. Saya sudah ambil seginilah, padahal dia sudah ambil, udah berapa ini, sekali. dan akhirnya salah satu kasus itu kan sempat terjadi kehilangan sumber mata air di suatu desa, jadi akibat turunnya debit air yang ada di desa tersebut. Hal itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, karena ya zamannya eksploitasi. Nah sekarang mari kita sebagai masyarakat pengguna itu memahami lebih jauh tentang air. Dengan begitu kita melihat fenomena seperti itu kan kita bisa ngomong. Kita bisa berkiprah di situ. Nah kembali ke tema kita itu tentang air kesehatan. Itu ada 4 hal sebetulnya yang harus dipenuhi dari apa yang disebut dengan air kesehatan. Jadi kita kerucutkan sedikit. Nah ini itu ada 4. Yang pertama adalah yang saya sebut tadi, yaitu no impurities. Jadi tanpa pencemar, bebas dari pencemar. Ini ditandai dengan pH-nya rendah dan TDS-nya rendah. TDS itu total dissolved solid, nah, itu rendah. Kemudian pH-nya netral. Nah, kalau yang kita perhatikan di air kemasan itu biasanya kita melihatnya itu TDS bisa rendah, tapi pH ikut rendah. Nah ini juga masalah. Wassalam. Jadi berarti air itu sudah bermasalah di awal dong. Sudah bermasalah. Wah, akhirnya kita Mas. Nah itulah perlu edukasi. Kembali lagi ke edukasi. Jadi kami hadir di sini itu lebih ke arah edukasi. Jadi jangan sampai kita, itu TDS-nya bagus nih rendah, tapi pH ikut rendah. Ujung-ujungnya kita asam urat, Pak. Oke. Jadi syarat yang kedua adalah dia bersifat mikrokluster. Mikrokluster. Ya, jadi mikrokluster di sini molekul airnya itu kecil, Pak. Ya, sehingga dia mampu menghidrasi sel kita dengan jauh lebih baik. Artinya memberi air gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar basah. Mungkin untuk mikrokluster ini Pak Saudara Anum bisa menjelaskan lebih jauh. Pernah dengar air heksagonal? Iya, ada air kemasan. Heksa itu banyak. artinya 6. Sehingga molekul air itu terdiri dari 6 molekul. Tiap air itu terdiri dari 6 molekul. Sehingga pada air normal itu sekitar 16. Sehingga ukuran lebih kecil, sehingga lebih cepat diserap oleh sel. Lebih mudah sel menyerap air ya. Oke, lanjut ke yang sifat yang ketiga, yaitu ini sifat basah. Bukan basah, Pak ya. Kalau itu iklan pompa, Pak. Basah. Kalau Mr. Kim sukanya yang ngejuk. Jadi basah, istilah kerennya itu alkali. Itu ditunjukkan dengan pH. Ini sebetulnya banyak perdebatan di sini, Pak. Kenapa sih harus alkali? Kenapa sih harus basah? Sementara tubuh kita kan butuhnya netral. Nah, ini memang terjadi di masyarakat. Kalau saya menjawabnya seperti ini, Pak. Tadi kita bicara soal beras, bicara soal nasi. Nasi kita udah asam. Kemudian kita makan buah. Buah seharusnya basah, tetapi karena pestisida jadi asam. Terus apa dong yang membasahkan tubuh kita sehingga kita bisa netral? Nah, itulah yang dimaksud dengan air kesehatan harus alkali. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah antioksidan. Nah, antioksidan ini anti radikal bebas. Di mana itu ada alat ukurnya yang disebut dengan ORP meter, yaitu oxidation potential reduction. Itu jika dia negatif maka dia antioksidan. Jika dia positif maka dia non antioksidan. Nah, antioksidan ini sering disebut bisa memudahkan, mengawet-mudahkan orang. Tapi pengertian awet muda di sini adalah sesuai umur, Pak. Jadi tidak boros usia gitu. Oke, mungkin dilanjut. Ini saya ingin tanya ke Pak Wayan Sutrena. Pak, ini kan air alkali, Pak ya. Ini beliau mengatakan saya sudah bertapak kemana-mana nyari air, sumber mata air. Nah, sumber mata air Kangen Water sendiri ini dari mana sih, Pak, sumber mata airnya? Kalau bisa satu, apakah dari luar Bali, apakah masih seputaran Bali? Dan ini melaksanakan mungkin kalau langsung diambil gitu aja, saya langsung dimasukkan ke pabrik, apakah ada proses-proses sebelum ininya?
pengemasan gitu? Ya tentu air Kangen Water ini diproses dari mesin namanya mesin Live Loop ya, yang diproduksi oleh perusahaan Enagic dari Jepang. Sebelumnya saya mau jelasin kenapa namanya Kangen Water. Iya, itu saya tanya Kangen. Kangen. Sebenarnya bahasa sebutannya Kangen itu artinya kepake. Dah. Kangen. Kangen Itu bahasa itu. Jawa ya. Oh gitu. Apa? Yang itu bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang artinya kembali ke asal, back to origin ya. Gitu. Sebenarnya mesin ini sudah dari Enagic sudah dari tahun 1972 ya, Be. Sudah lama, sudah di 40 tahunan. Ya. Dan mesin ini sudah punya international sertifikat. Nah, di Indonesia masalahnya kita tuh air bakunya yang berbeda-beda ya. Menurut juga di mana kita bertempat tinggal. Kalau di daerah pegunungan rata-rata TDS-nya masih bagus ya. Belum tercemar lah gitu. Kalau kita di Bali Selatan, itu sudah. Ya, saya sendiri udah saya dapat mengukur sampai 800-an TDS-nya kandungan logam. Itu sebenarnya maaf ya saya potong, Pak. Saya ingin bertanya ke dokter, Dok, kalau airnya kayak begitu, itu kasus apa sih, Dok? Karena saya lihat biasanya seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi, itu masyarakat kayaknya nggak ngeh deh dengan TDS sih Pak ya, TDS dengan sampai 800 kandungan merkuri apa logam Pak? Logam ya. Semuanya ya. Itu apa yang bisa terjadi, Dok? Ya, sebetulnya kan seperti sudah disampaikan, ini kan teknologi kita bisa mengenali itu ya. Jadi dengan mengetahui TDS-nya kadar kandungan logam di dalam air itu, kita bisa menghindari kan, menghindari untuk terpaparnya terhadap tubuh kita ini terhadap logam. Ya, jadi kasus-kasus yang sering memiliki masalah dengan gangguan logam ini salah satunya adalah ginjal kita sebetulnya. Kalau ginjal kita terpapar logam berat, nah ini akan lebih cepat masuk ke liang yang 2 kali 1 meter itu ya. Itu kamar kos Pak. Bukan. Ya. Nah itu kira-kira Mr. K. Jadi penyakit ginjal. Ya karena salah satu saringan tubuh kita kan beradanya di daerah ginjal itu. Ya. Tidak tergantung apakah dia laki atau perempuan, semuanya memiliki ginjal. Ginjal inilah yang akan menyaring logam-logam berat itu. Walaupun itu katanya iklan pemerintah dulu, minumlah air yang direbus, gitu kan kalau tidak salah. Tapi even direbus pun, seperti tadi sudah diungkapkan oleh Pak Arya bahwa sekarang kan zamannya polutan gitu ya. Nah, itu sudah diungkapkan tadi, zamannya polutan, sehingga teknologi juga nggak mau kalah. Teknologi bisa mendeteksi itu. Nah ini makanya kita hadirkan beliau-beliau ini untuk bisa membagi pengetahuan terhadap air ini yang lebih baik begitu ya, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nanti silakan. Silakan dilanjutkan Pak Wen. Sampai tadi kita mengukur di daerah Bandung Selatan. Bandung Selatan. Ya. Sepengetahuan saya di daerah Bali Selatan ya, luar biasa gini, kandungan TDS-nya tinggi banget. Jadi artinya hati-hati mungkin mengkonsumsi yang mengandung kandungan air yang mengandung TDS tinggi gitu ya. Ya, itu seperti Pak Dokter bilang itu sangat berisiko sekali pada penderita ginjal itu, apalagi gagal ginjal. Gagal ginjal, ya tidak ada obat itu ya. Justru itulah kita perlu teknologi yang namanya filterisasi gitu lah. Filterisasi ya gitu. Adapun jenis-jenis filterisasi itu mungkin Saudara Anom bisa menjelaskan ya untuk bisa menanggulangi filter. Dan Mbak Anom, ini masalah filter sekarang, bukan filter rokok loh para pendengar, ini filter air. Filter air sekali lagi. Untuk filter itu saya bagi menjadi 2. Yang pertama teknologi membran dan pre-treatment. Nah, pre-treatment ini melalui 2 tahap, macrofiltration, kemudian microfiltration. Berarti itu pakai mesin yang memproses makro dulu besar. Yang dilakukan oleh perusahaan daerah pensuplai air untuk kita itu
hanya sampai di macrofiltration. Jadi cuma besar itu aja. Sehingga betul kriteria fisika sudah lewat. Iya. Namun masih ada itu kriteria biologi yang belum lewat. Betul. Nah, sehingga yang dilakukan adalah pemberian klorinasi. Ya, betul, klorin. Dalam jumlah sedikit tertentu ya. Sehingga masih tapi pada beberapa kasus penyakit nah itu jadi berbahaya juga ya. Ya, betul. Cepat sekali Pak mau minum air. Itulah perbedaan di negara berkembang dengan di negara maju. Iya. Itu teknologinya berbeda. Mungkin harus masih buat para pemerintah mungkin atau yang mendengarkan siaran kita mohon diperbaiki lah. Dalam artian biar bisa lah kayak di luar negeri itu air keran bisa dikonsumsi begitu ya kalau tidak salah ya. Betul. Sudah mulai cuma belum banyak ya. Belum banyak. Yang ada itu mereka berbondong-bondong bawa galon Pak. Susah jadinya ini. Ini oke lah kalau sebotol tidak apa-apa mungkin waktu sambil. Ini bawa galon Pak tengah malam. Ya terutama pada kasus-kasus yang memiliki penyakit ya, misalnya rentan untuk menderita penyakit ginjal misalnya ya, dengan gangguan filtrasi atau cara tubuh membersihkan dirinya ya dari zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi begitu, misalnya urea dan sebagainya, urium ya. Nah itu berbahaya kalau tertimbun. Nah itu akan menjadi penyakit di dalam tubuh yang merusak justru. Nah peran-peran air yang murni kayak begini ya, nah ini betul-betul air murni itu di situ dia. Betul. Iya, kalau kita yang sehat-sehat saja tanda petik ya, belum tentu sehat ya. Iya, hati-hati juga gitu ya. Perlu berhati-hati juga. Jadi sekarang ada teknologi itu dapat menjadi pilihan juga buat masyarakat kita gitu. Ya mudah-mudahan nanti salah satunya adalah Kangen Water ini ya yang ada tanda Kiples. Nanti saya belum nanya loh Kiples ini apa nanti tolong dijelaskan nanti ya. Iya, saya mau menambahkan. Oh silakan. Jadi Kangen itu adalah back to origin. Oh iya itu belum kembali ke alam, kembali ke asal. Oke. Nah, asal manusia itu adalah pH sedikit alkali. Iya. Ya dok ya. Betul. Jadi pada kondisi homeostasis. Jadi sekitar 7,3. Kalau darah 7,35 sampai 7,45. Sel itu sekitar 7,35 7,3 dok ya. Nah, air ketuban pun itu alkali ya dok ya. Alkali. Betul. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi kembali ke asal. Jadi kangen. Bukan kangen. Apa kangen? Itu salah. Apalagi kangen gitu ya. Itu judulnya tuh kangen. Bahasa Jepang artinya kembali ke alam gitu ya. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan jeda sejenak karena ada beberapa commercial break yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. 98,9 Radio Bali FM disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Bagus Mantra nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM Kompas Sonora Network masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini adalah air salah satu sumber kesehatan. Waduh, ini air, masalah air terlalu banyak banjir, air bah. Kurang minum air juga masalah. Gara-gara air bisa 9 bulan. Aduh. Air itu memang tidak bisa disepelekan loh ya, dokter. Nah, saya akan bertanya ke Bapak Komang. Tadi kan Bapak menceritakan bahwa Bapak sebagai IT itu sempat kekurangan minum air gitu Pak ya, karena mensepelekan mungkin. Nah, mungkin Bapak bisa berbagi, apa yang Bapak pikirkan saat itu? Paling minum Coca-Cola, atau seperti tadi Bapak bilang Pak Wayan, orang di sana tuh minum kopi, terus Coca-Cola, soft drink, ya kan? Di orang Melayu, begitu juga di sini. Iya, anak-anak di sini juga gitu Pak. Dalam artian, saya minum ya, pokoknya tuh beli tuh harus udah mulai ngetren kayak gitu ya, Coca-Cola nangkring di McD gitu ya. Air itu males suka sama orang. Ya, saya lihat orang sekarang lebih jarang minum air dan lebih memilih soft drink Pak daripada betul sekali, Mr. Kin. Jadi itulah perlunya kita sebagai orang tua itu mengedukasi si anak. Saya berhasil nih, berhasil ceritanya mengedukasi beberapa keponakan saya dan akhirnya betul-betul meninggalkan air yang asam tadi kita sebut. Apapun jenisnya ya. Nah kemudian menyinggung tadi pertanyaan tadi bahwasanya saya pernah mengalami hal yang kurang mengenakan, yaitu itu masalah ginjal yang disinggung dokter tadi. Jadi saya mengalami bengkak di ginjal kanan.
Aduh. Nah, Itu ini sebetulnya sudah mimpi buruk ya buat saya karena usia masih muda saat itu. Sudah sakit ginjal. Sudah menikah Pak waktu itu Pak? Kebetulan sudah. Oh, bagus lah Pak, sudah menikah. Tapi ternyata setelah kita runut ke belakang, itu penyakit ginjal itu kan prosesnya saya belum bisa sebut itu penyakit ya. Iya. Artinya gangguan. Gangguan Itu kan datangnya saya tidak tahu apakah setelah menikah atau sebelum. Mungkin itu kan penyakit itu timbul dan butuh proses. Ya. Betul sekali. Nah, begitu dulu saya ketakutan kalau kita harus ke lab dan sebagainya, tapi saya coba maksain diri, saya coba cek ke lab, ternyata betul saya mengalami bengkak di ginjal kanan. Ternyata penyebabnya sepele, saya kekurangan air minum. Berusaha saya belajar minum. Nah ini jadi aneh, belajar minum. Ntar dulu, ini minum apa Pak? Minum air kan Pak? Karena kan konotasi belajar minum sekarang ini ada yang bilang alkohol. Betul sekali. Jadi kebetulan saya memang tidak terbiasa minum yang alkohol ya. Karena nggak ngerti juga, pergaulan begitu tetapi tidak begitu menyukai bidang alkohol. Sama kayak saya Pak. Sip lah kalau gitu. Kemudian saya coba belajar minum air, tapi sekitar 1,5 tahun sampai 3 tahun. 3 tahun itu saya mengalami kondisi yang disebut stagnan. Stagnan itu adalah kondisi di mana saya tidak mendapatkan perbaikan atas apa yang dikehendaki di ginjal saya sendiri, dan juga tidak terjadi pengerusakan berlebih. Jadi dia stagnan, dia diem. Sembuh enggak? Sembuh enggak sembuh juga enggak. Jadi begitu saya dikenalkan sebuah mesin, saya sudah terbiasa dengan mesin air ya. Mesin pompa air itu Pak? Bukan? Pompa air, termasuk. Jadi kita kategorikan 2 tadi yang disebutkan tadi sama Bro Anom, bahwasanya ada filtrasi air, kemudian yang kedua adalah medical grade. Air untuk kesehatan. Ya, medical grade itu bukan filtrasi air. Nah ini memang rancu di masyarakat. Jadi jangan heran kalau di masyarakat banyak mesin kengen itu dimasukin air keran. Oh gitu ya. Nah, jadi jangan heran. Kok kayak sembuh-sembuh ya saya? Gimana sembuh? Airnya air keran. Betul. Seperti itu. Nah, jadi ini tidak salah kalau menurut saya, ini hanya masalah edukasi. Jadi dengan adanya bincang-bincang medis ini kan bisa mewadahi kita untuk tahu lebih jauh tentang hal yang, kalau saya punya konsep, kalau saya tidak tahu lebih baik saya diem. Nah, bertanya dulu, kemudian baru kita mencoba untuk menjelaskan. Nah, kejadian yang saya alami karena saya sudah terbiasa dengan filtrasi air, saya mencoba beberapa mesin, dan mesin termahal yang saya beli saat itu sampai nilai 22 juta. Itu pun tidak berhasil gitu. Kemudian ketika saya melihat harga mesin mahal, saya melihatnya justru tantangan. Ini aneh, mesinnya kok mahal gitu. Kemudian saya mencoba, saya cari source di internet karena kekurangan source istilahnya kita pada saat itu. Kebetulan yang memperkenalkan saya adalah kakak saya sendiri. Saya coba, nggak berani minum saya Pak. Karena berani minum Pak. Karena apa? Saya kebetulan saya adalah lulusan teknik nuklir, jadi segala sesuatunya benar-benar hati-hati sekali, dan proses ini seperti mengakar di tubuh saya. Jadi menjadi semacam mindset yang menyebabkan apa yang datang itu tidak serta-merta saya terima. Saya melakukan riset, bisa dikatakan riset ya, itu menghabiskan sampai 100 jutaan saya habis. Itu bagaimana, apa sih yang dimau sama mesin ini gitu. Nah, hanya menjawab sebuah pertanyaan itu saya keluar uang banyak begitu. Betul, Pak. Tapi ya kembali ya, yang termahal di dunia ini kan rasa penasaran, Pak. Yang penasaran itu selalu lebih mahal. Selalu lebih mahal. Ya. Setuju ya? Nah, iya. Misalnya NM sama PR gitu. Nah, kemudian seiring berjalan waktu akhirnya saya menemukan bahwa sederhana sekali kembali ke konsep air minum tadi. Bahwasanya no polutan. Nah, kemudian ketika itu saya temukan, kalau misalnya kita tidak menemukan air yang bagus, ya teknologi yang akan menjawab. Nah, jadi sederhana sekali.
setelah itu terjadi 1 bulan persis sejak saya melakukan riset, maka hari kedua, hari ketiga saya hitung. Saya berhitung persis di hari ke-14. Saya menuju lab. Kembali saya mengelabkan diri saya seperti itu, dan bersyukur sekali saya dinyatakan sembuh. Dan ini miracle buat saya karena sudah mimpi buruk masalahnya. Nah, dari situ saya meyakini bahwasanya di kanker ini itu mesin oke banget. Tetapi edukasi menjadi lebih penting. Karena apa? Karena ini bukan mesin penyaring air, bukan water treatment. Ini adalah mesin yang membutuhkan air yang sudah bagus. Itu yang saya garis bawahi. Jadi air yang sebelum mesin konvensional bisa diminum nggak? Harusnya bisa, kan begitu. Jadi dia harus memenuhi air air sehat gitu ya. Jadi nggak bisa masukkan air, cuman kualitinya jauh. Kualitinya jauh, dan yang bahayanya ada efek negatif. Nah, ini yang kita hindari. Oke, mungkin lebih jauh menjawab dari sisi kesehatan, mungkin Pak Anom bisa menjelaskan. Iya, terima kasih. Untuk air alkali ini kenapa kita butuh asupan alkali? Karena tubuh itu tadi seperti yang pernah bilang, awalnya kita alkali, dan tubuh itu sangat mudah untuk menetralisir alkali, tetapi sangat susah lebih susah menetralisir asam. Karena bila terlalu banyak intake asam, yang bekerja adalah ginjal, menghasilkan bikarbonat ion untuk menetralkan asam. Sedangkan untuk menetralkan alkali itu yang berfungsi adalah paru-paru. Gitu ya. Itu mudahnya fungsi juga ada air yang ada oksigen. Nah, itu air oksigen itu bagaimana? Untuk air oksigen ini menarik ini soal air oksigen. Jadi air oksigen itu sebenarnya ada, kalau menurut dari saya itu saya golongkan menjadi 2. Pertama adalah air oksigen yang oksigennya memang secara alami terlarut lebih banyak, maksudnya terkandung lebih banyak daripada air biasa. Betul. Sudah ada ini. Sudah karena murni. Nah, salah itu karena murni. Karena semakin murni air, makin banyak gas yang terlarut di dalam air. Salah satunya adalah oksigen. Ada lagi satu yang dipaksa masuk oksigen itu. Tapi dia mau injeksi oksigen. Namun begitu buka tutupnya hilang oksigen. Ya, betul. Namun perlu digarisbawahi bahwa kita manusia pertukaran oksigen hanya terjadi di paru-paru. Sehingga seberapa banyak pun intake oksigen masuk ke pencernaan itu tidak diserap oleh tubuh. Tidak ada hubungan. Gitu. Jadi air beroksigen itu bagusnya karena murni, bukan karena oksigen. Saya kira. Nah, itu yang terjadi, fenomena yang terjadi di masyarakat adalah kesalahpahaman. Bagusnya bukan karena oksigen, tapi karena murni. Karena murni airnya sehingga bisa terikat dengan oksigen gitu ya. Sehingga bisa betul sekali itu Pak Dokter. Saya tambahkan sedikit untuk mendapatkan oksigen yang cukup untuk tubuh, itu kembali ke fungsi paru-paru tadi. Nah, bukan fungsi pencernaan ya. Bukan fungsi pencernaan. Jadi fungsi paru-paru ini bisa optimal ketika pH darah kita homeostasis. Homeostasis yang dimaksud yaitu ber-pH 7,3 sekian ya. Nah, itu bisa dicapai jika asupan air minum kita, salah satunya asupan yang kita makan, salah satu air minum tadi itu alkali. Nah, jadi di situ perannya. Jadi untuk mendapatkan oksigen, bukan oksigen yang kita minum, tapi yang alkali seperti itu. Oke, lanjut Bro Ano. Karena pH darah itu mempengaruhi saturasi oksigen ya, Dok ya. Jadi yang namanya asidosis, terlalu banyak asam di dalam darah itu mengakibatkan saturasi oksigen menurun. Caranya dengan menaikkan pH darah. Itu dengan seperti asupan alkali. Bisa dari makanan. Makanan itu ya buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau bisa kita lihat di internet, ada namanya pH food chart. Di situ dijelaskan pH dari pH rendah ya 3 sampai pH 10. Itu makanan apa aja dan minuman apa saja yang
berada di pH itu. Oke. Itu. Nah, kita butuh asupan alkali. Oke. Begitu. Nah, seperti kebanyakan sayur dan buah itu adalah alkali. Oke. Namun saya sarankan untuk yang organik. Sayur organik. Sayur dan buah-buahan organik. Kenapa? Karena bila terkontaminasi pestisida, pupuk kimia, sama walaupun aja, saya asam backgroundnya lagi. orang kimia ya, Iya. tapi saya tidak setuju dengan penggunaan Zat-zat pupuk kimia. kimia. Nah, itu mengakibatkan asam. Nah, pestisida dan pupuk kimia itu mengakibatkan asam. Betul. Sehingga perlu memang dicuci bersih. Memang Nah, itu- bersih. Ya, Itu dicuci pH bersih untuk- pH netral kita itu 7 kan? Iya. 7 Ini ya. ada gambar ya, kalau Iya. mungkin nanti bisa dilihat di web kita, di situ ada gambar. Iya. Standarnya 7 dokter ya. 7 yang netral. 7 netral, oke. Nah, pH itu derajat keasaman. Iya. Ya, kalau dia di bawah 7, mulai dari angka 1 ya, Iya. sampai 6 gitu, itu masuk kriteria asam. Oke. Kalau dia 8 sampai seterusnya ya, itu alkali. Oke. Nah, tergantung kita mau buat air yang mana ini. Nah, beliau ahlinya. Nah, ini Kalau alkali pH-nya berapa? Nah, ini Pak beliau Wayan yang ini beda. ya, yang mengerti. Iya. Di Kagan Water Ya. mesinnya ada bisa menghasilkan 5 jenis air ya. Ya. Nanti ada pilihan tombolnya. Oh, ada pilihan tombolnya dong. Iya. Oh, ini Kayak maklum, PJ. agak katrok saya nih. Pilihan tombolnya sumpama kita menginginkan yang pH yang 8,5, ada bisa pencet ngocor air. pH 9,0 sampai 9,5. Tombol yang lainnya bisa menghasilkan air beauty water. Beauty water. Air kecantikan. Ini apa lagi nih air beauty water? Ini saya silakan. Ini air beauty water. Ini air kecantikan ya. Ya, gini. Strong Gini. acid juga Ya. ada. Mesin Kanger juga menghasilkan beauty water dengan pH 6,0. Oke. Muka kita ya, kulit kita kan pH yang 6 cocok 6,0. Dengan asupan beauty water ini muka kita jadi lebih Itu cerah, disemprot kulit atau gimana ya? Ya, disemprot ya? Ke wajah ya? ke wajah ya. Lembab. Oh, jadi lembab ya? Ya. Kayak Kulit itu masker pasang. gitu jadinya ya? Kalau pemilik mesin bukan disemprot, pakai mandi. Pakai mandi ya? Saking banyaknya punya gitu ya? Serius ya? Serius. Oh, serius ya? Waduh. Berarti mesin Kangen water itu dia serbaguna, multifungsi juga berarti ya? Iya, serbaguna dan tahan lama. Bukan hanya itu aja. Apa aja lagi, Pak? Yang satu tombol lagi juga ada menghasilkan strong acidic itu untuk disinfektan. Disinfektan juga. Oh, antiseptik ya? Itu juga bagus buat untuk kulit gatal-gatal gitu. Gatal-gatal ya. Bagus sekali itu. Untuk pokoknya yang ya muka juga kalau luka terbuka. ya. Luka terbuka. Luka baru juga ya. Bagus Itu sekali seperti itu. betadine berarti ya? Iya, pengganti. Iya. Pengganti. Sama Cuman sih. bedanya di sini dia kan berbasis air. Air. Iya. Ya, enggak kimia. Jadi nggak ada zat kimia gitu Ya, ya? aman banget gitu. Karena betadine sebenarnya asam. Asam Iya. ya? Asam kuat ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau mau diukur sama pH-nya asam rendah juga. Oh. Itu yang menyebabkan dia bersifat antiseptik. Karena itu ya. Ya. Oke. Dan yang satu lagi, ketika kita memproses strong acidic ya, untuk disinfektan ini, kan ada dua selangnya, Dua selang, oke. input ya output. Outputnya kita bisa mendapatkan strong Kangen. Strong Kangen. Strong Kangen itu yang air yang ber-pH tinggi sampai 12 pH-nya. Oke. Itu cocok bagus buat membersihin Ya. buah-buahan, Oke. beras Beras. gitu. Jadi gini polutan yang terkontaminasi itu bisa kita bersihkan. Bisa diangkat berarti Ya, ya. termasuk juga untuk gini mempercantik batu akik. Oh, bisa ya? Iya. Iya, Oh, bisa berarti, ya, Pak? berarti Iya. ikut. Karena sifat pH yang tinggi itu dia bersifat pelarut yang kuat. Oh, Sehingga pelarut yang kuat. batu akik itu karena ada kapurnya, Hmm. itu digosok kapurnya itu akan larut. Bisa Strong Kangen. lebih mudah Sama dihilangkan dengan pestisida, Oke. residu pestisida itu akan larut oleh strong Kangen. Nah, berarti ini berbahaya buat batu akik, Pak. Ini batu akik masakan tuh bisa kropos aja. Yang palsu-palsu itu bisa. Oh gitu ya? Iya, bisa. Ada yang palsu juga Banyak ya? yang palsu soalnya beredar di masyarakat. Dan
Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan jeda sejenak karena ada beberapa commercial break yang akan lewat. Jadi jangan kemana, tetap di Bincang-Bincang Medis. 98,9 Radio Bali FM, berjumpa kembali masih dalam acara Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ide Bagus Mantra nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM. Dengan tema kita sore hari ini adalah air salah satu sumber kesehatan. Kesehatan ya para pendengar, bukan kesetanan. Yang lagi jurusannya. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Dr. Ari Purwana. Dokter, kalau kita bicara masalah minum air, jangankan orang dewasa disuruh minum air aja susah, apalagi anak-anak. Itu dalam artian produk dengan harga Rp1.000 mau pilih yang ada rasanya atau beli air mineral. Nah, bagaimana itu dok menanggapnya dok? Ya ini kan masalah budaya dan masalah godaan apa yang sudah terjadi di masyarakat begitu ya. Yang harus disalahkan sih bukan si anak sebenarnya kalau mau jujur gitu ya. Betul. Yang disalahkan adalah lingkungan, dalam hari ini orang terdekat adalah keluarga. Kalau mau jujur, kalau lagi mau menuding lagi. Karena apa? Karena keluarga lah yang menciptakan situasi di mana anak itu memilih untuk meminum atau mengkonsumsi makan sesuatu yang belum waktunya dia konsumsi. Nah, kembali lagi kepada minuman, hampir semua anak ini menyukai sesuatu yang sifatnya manis gitu. Iya. Nah, kalau Gustro menyukai Mr. Kin, menyukai yang manis-manis. Cewek manis, wanita yang manis. Nah, kalau anak-anak minuman yang manis dalam hal ini adalah mengandung kalori dan itu bentuknya macam-macam. Dari yang misalnya kemasan, kemudian yang dibuat sendiri, minuman seperti saset itu benar. Lemon apa namanya, bukan yang kita buat sendiri kayak sirup ya, sirup kita buat sendiri, sampai yang memang dia dalam bentuk, mohon maaf ini susu gitu ya. Oh susu dok, saya suka. Kemasannya kan, kemasannya suka kemasannya. Jadi memang seperti begitu. Sangat wajar anak-anak akan memilih yang berasa dibandingkan yang tidak ada rasanya. Berasa banget dong. Ya, berasa banget. Nah, ini sekarang adalah bagaimana kita mengembalikan anak itu mengkonsumsi suatu minuman yang bebas kalori sebenarnya. Betul. Prinsip dasarnya ada di sana. Bebas kalorinya yang seperti apa? Ya sebenarnya ya air, orang bilang air putih itu sebenarnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya dikonsumsi. Pada kasus-kasus tertentu memang ditambahkan elektrolit segala macam, misalnya pada kasus-kasus yang diare segala macam kan kita tambahkan elektrolit, itu pun akan berbeda, kebutuhan elektrolitnya anak akan berbeda dengan dewasa, sehingga jenisnya oralitnya agak sedikit berbeda, ada standarnya itu yang ditetapkan seperti begitu sebenarnya. Jadi malah kadangkala minuman-minuman yang berkalori itu malah membuat di level sel itu menjadi bebannya meningkat, beban sel itu. Karena ingat seperti yang baru didiskusikan ini luar biasa sekali yang menyangkut masalah medis juga, homeostasis ya, keseimbangan tubuh, keseimbangan itu tubuh selalu berusaha menetralisir. Tubuh itu laboratorium paling sempurna di muka bumi sebenarnya. Dia bisa mencerna apa saja yang di muka bumi dengan resiko masa usia pakainya jadi akan berkurang. Gitu. Kalau mau tahu orang zaman dulu itu di beberapa tempat itu kan umur harapan hidupnya sangat tinggi banget. Betul. Ada saya membaca sebuah buku judulnya Blue Zone gitu. Di sana diceritakan gimana rata-rata anggapan orang umur harapan hidupnya tinggi banget, ada sampai 85 sampai 90. Rata-rata di kita sih 65 sampai 70 sebenarnya. Angka harapan hidup kita di Indonesia. Di Jepang lebih tinggi lagi dan di beberapa negara bisa sampai 85-90 tahun. Seperti begitu. Nah, kembali lagi kepada anak, ini fondasinya dimulai dari anak-anak itu gitu. Banyak yang tidak mengetahui bahwa minuman berkalori itu memiliki efek samping jangka panjang. Salah satu kantong kering? Ya, tentunya itu. Tapi di level dia di dalam sistem metabolisme segala macam akan terganggu sebenarnya begitu. Malah menyebabkan obesitas, relatif dehidrasi malah dia yang relatif mudah. Jadi jangan berpikir bahwa dengan minum manis kita akan mengalami bebas rasa haus. Salah besar, malah kita akan
bertambah haus sebenarnya. Bener dok, saya setuju dengan dokter. Apalagi wanita manis itu selalu membuat kita cepat pengen pulang haus gitu ya, kasih sayang gitu ya. Betul dok. Nah itu dia. Jadi hindari yang manis-manis. Kan ada gitu. Jauhkan yang manis-manis. Nah begitu juga dengan anak-anak. Kapan sih boleh? Kan selalu ada pro dan kontra. Kalau nggak boleh semua, dilarang semua, buat apa orang hidup? Wah kan begitu. Iya salah lagi. Boleh. Tapi ada saatnya gitu, ada masanya dan berapa kali misalnya. Dan itu hitungannya sebenarnya minggu sebenarnya. Jadi bukan harian. Misalnya dalam kemasan dia minum, kan ada tuh minum-minuman yang berkini berkalori. Ya 10 hari sekali, seminggu sampai 7 sampai 10 hari sekali dia satu itu masih diizinkan lah sebenarnya gitu. Yang jadi masalah anak zaman sekarang, saya hampir semua menemukan semua anak-anak yang saya tanya yang menjadi klien saya hampir setiap hari mengkonsumsi. Iya benar dok. Hampir setiap hari yang sudah bisa mengkonsumsi ya umurnya di atas 1 tahun, hampir setiap hari minimal sekali dengan berbagai macam varian bentuknya. Mulai yang kecil, pokoknya berasa semua ya. Ini tertentu ya. Sehari sekali, saya 2 kali kan ada iklan. Semua iklan itu masuk semua di sana. Jadi betapa kuatnya peran media mempromosikan bahwa semua mengaku ini baik gitu ya. Kalau kecap itu nomor tapi 1 semua betul, tapi selalu kan efek samping jangka panjang yang harus kita pertimbangkan, sehingga selalu menyarankan kepada orang tua untuk dialihkan perhatian dengan mengkonsumsi yang air putih tanda petik sebenarnya itu. Bicara iklan dokter, saya hampir tidak pernah melihat minumlah air putih 8 gelas setiap hari, itu hampir jarang kayaknya. Kalau berbanyak-banyak minum ini bisa kantong itu jarang. Ada iklannya satu merek tertentu, tapi fokusnya tidak di sana gitu. Dia hanya menyatakan bahwa 8 gelas sehari, kemudian produknya yang ditonjolkan. Sama seperti ASI baik buat kesehatan, tapi memang sebatas itu aja. Jika tidak bisa memberikan ASI, berikanlah produk. Nah itu dia. Jadi itu hanya sebatas pemabah. Retorika. Jadi ada di depan. Saya baru sekali melihat iklan ASI di waktu ini ada, saya lihat di TVRI ada. ASI baru sekali seumur hidup saya sampai umur segini. Saya mau iklan di TV ASI. Sebelumnya nggak ada. Selalu ikan susu formula gitu ya. Nah, yang ingin saya disampaikan di sini adalah ada batasan-batasan seberapa banyak si anak itu mengkonsumsi yang minuman berkalori, saya bilang berkalori ini, karena itu tidak baik buat mereka sebenarnya. Salah satunya kelebihan itu berat badan ya, kelebihan berat badan. Pertama, kalau dia kelebihan berat badan itu pas dia dapat yang lebih itu ya, aduh itu berat badan lebih banget, susahnya minta ampun mengaturnya. Tapi pas dia dapat settingnya adalah kesulitan makan, anaknya tidak begitu gendut kurus, tapi susahnya makan minta ampun. Karena apa? Lebih memilih minuman itu dia. Kan cukup mengenyangkan dan bisa mendapat kalori untuk sesaat dia beberapa jam. Karena minum itu ada gulanya kan, lumayan sumber kalori sementara. Jadi dia minta terus nanti, minta, habis itu minta. Sehingga dalam 1 hari seperti yang disampaikan tadi, rata-rata misalnya beratnya 10 kilo harus mengkonsumsi sekitar 1 liter. Dia bisa sampai 1,2, 1,4 liter minum sehari. Bahayakah? Tentu yang berlebihan tidak ada baik, yang keracunan air tanda petik, karena beban ginjal jadinya meningkat untuk menyaring itu. Seperti saya bilang tadi kan, tubuh itu kan laboratorium yang sempurna. Dia berusaha menyaring, tapi akhirnya apa? Masa pakainya jadi menurun. Nah, umur sekian harusnya dia masih sehat ginjalnya, terus umur yang lebih muda sudah mengalami gangguan. Pada dasarnya itu sama seperti polusi, polutan segala macam kan, begitu juga prinsip dasarnya. Kita bisa lebih bertahan lebih lama, tapi karena kerusakan struktur akibat paparan dari lingkungan, pola hidup kita yang tidak tepat menyebabkan itu. Jadi sakit itu sebenarnya apa? Sebenarnya kita sendiri yang menciptakan secara nggak sadar, karena kebiasaan kita gitu. Nah, yang jadi masalah adalah merubah kebiasaan itu. Kembali lagi untuk minum air itu yang itu yang memang harus ditekankan kepada orang tua. Biasanya di Bali ini kan sekarang ini kan hampir selalu anak itu dititipkan ke kakek sama neneknya atau pengasuhnya. Jarang oleh orang tua sendiri. Harus diakui itu. Mungkin 80% kali ya yang diasuh oleh orang lain itu, entah asisten rumah tangga, entah kakek neneknya, entah dititipkan di penitipan, macam-macam varian. Intinya kedua orang tua
tidak ikut satu atau kedua orang tua tidak ikut masuk dan diberikan itu sehingga mana makanan atau minuman yang menenangkan itu yang diberikan. Apa yang membuat si anak menjadi lebih nyaman ngikut gitu ya patuh itu aja dikasih karena diberikan itu dia diam nggak rewel segala macam. Padahal dia rewelnya mungkin karena minta perhatian tapi dia nggak rewel ya kasih aja biar diam sehingga over ya biar diam aja lebihan gitu. Nah itu berulang-ulang terjadi menjadi habit kebiasaan. Nah, kebiasaan ini nggak susah dihilangkan juga ya? Sulit. Nah, jadi mau menyetop itu menggantinya susahnya minta ampun. Selalu gitu. Apalagi disuruh minum air putih nih. Aduh. Kalau sudah minum karena sudah kecanduan ya, tapi petik lucunya ya. Dok ya, kalau dari apa yang saya lihat perkembangan sekarang itu. Sekarang setelah mereka tua itu baru mereka sibuk untuk mencari minum air. Contohnya Kangen Water ini. Jujur aja kalau waktu saya pergi ke tempat arisan, itu mereka mereka pada waktu itu promo air Kangen Water ini bawa galon yang kecil ya. Berapa itu galonnya Pak? 2 liter ya. Nah itu minum nenek bang seger nih ya lumayan namanya air putih lah bukan air berwarna dan berasa. Kesadaran saat mereka tua itu betul setelah tua baru menyadari tapi cucunya diperlakukan berbeda kan kontroversi ini benar harus diakui memang karena begitu kejadiannya karena apa nggak mau repot kan melihat tahu sendiri kan anak kalau nangis itu seperti apa melawan mencak-mencak nggak mau tahu itu kita ikut berkontribusi sebenarnya untuk jebakan Batman lah di kemudian hari menimbulkan kerusakan yang lebih fatal gitu. Kita mewariskan sebenarnya secara tidak sadar mewariskan kesakitan kepada mereka bukan mewariskan kesehatan. Padahal harusnya kan mewariskan kesehatan artinya mereka sehat di kemudian hari. Karena di mana-mana yang namanya sehat pasti jauh lebih murah daripada sakit. Bagi yang sudah pernah mengalami sakit berat pasti sangat memahami ini gitu ya. Termasuk saya salah satu yang memahami. Makanya saya ada di BBM ini mengajak lebih sehat lagi gitu ya. Dengan segala cara ya. Tentu cara-cara yang baik, cara-cara yang sesuai dengan keilmuan ya. Ya. Jadi saya menambahkan sedikit ya sebelum mungkin dilanjutkan sama teman-teman kita dari Alkali ya. Nah ini untuk kebutuhan ibu hamil sedikit saya sentuh sedikit karena bidang saya nih pada ibu hamil nih ya. Saya juga suka menghamili dokter. Oh suka menghamili ya. Itu air yang satunya air itu yang bahaya ya. Air mani. Ya, jadi sebetulnya kebutuhan akan air selama kehamilan untuk mendukung sirkulasi janin, kemudian cairan ketuban dan peningkatan jumlah volume darah itu sebetulnya kepentingan dari air itu sendiri. Air putih dalam hal ini ya, bukan air yang berasa ya. Kemudian kekurangan air pada ibu hamil dan menyusui berkaitan dengan kurangnya air ketuban, kemudian sulitnya buang air besar ya atau konstipasi dan penurunan kualitas dan kuantitas ASI, air susu ibu. Jadi kalau ibu hamil ini jarang mengkonsumsi air putih, produk ASI-nya juga akan tanda petik tercemar polutan mungkinnya artinya berkurang lah begitu jumlahnya. Ibunya sudah hamil, secara kualitas maupun dan merokok, yang keluar itu tembakau. Ma, ini apa sih? Oh gitu ya. Nah ini ada menurut DAS ini, DAS itu The Indonesian Regional Hydration Study ya, itu tahun 2008 menunjukkan bahwa asupan air sering dilupakan manusia, terlebih pada kehamilan, karena secara fisiologis terjadi peningkatan kebutuhan cairan secara bertahap sebetulnya pada kehamilan. Ya, kemudian pada ibu menyusui untuk menghasilkan ASI lebih dari 750 cc per hari, diperlukan sebetulnya asupan air 12-16% lagi di luar asupan yang standar tadi yang 2,5 liter per hari itu atau 8 gelas ya sehari. Itu ditambahkan lagi 12-16% lebih banyak. Jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya lah peran air di samping makro mikronutrien dalam hal ini tadi sudah disebutkan sayur dan buah itu ya. Hanya dengan asupan air yang cukup maka metabolisme tubuh akan menjadi lebih baik. Kemudian bayi akan lebih sehat dan ibu selamat. Betul. Nah itu kira-kira. Jadi kembali ke Alkali lagi. Nah, ini saya ingin tanya ini mungkin para pendengar di rumah bertanya-tanya, Kangen Water, kalau saya beli ya kalau sempat beli biasanya habis stoknya nunggu lagi airnya. Ini kalau pengen di rumah ini bagaimana caranya nih Pak? Biar bisa kayak Bapak bilang tadi biar bisa dipakai mandi lah gitu. Air beauty. Biar stok alkalinya banyak gitu ya. Biar tambah beauty. Sebetulnya sangat sederhana ya. Jadi dari tadi saya selalu bilang sederhana. Iya, tapi kan kenyataannya susah Pak. Di airnya ngantre ini Pak. Jadi untuk memperoleh Kangen Water itu dengan gampang.
Ini Kangen Water bisa diibaratkan air ajaib ya. Salah satunya bisa distandarkan dengan saya ini Pak ya. Saya air ajaib untuk meningkatkan kesehatan. Nanti dia berpikir air ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Para pendengar salah persepsi nanti. Ya. Jadi ini bisa kita dapatkan di rumah sendiri dengan memiliki unit mesin Kangennya. Jadi unitnya ini ada beberapa jenis ya. Ya, bisa disebutkan. Unit pertama ada namanya Leflux R, kemudian Junior 2, itu yang umum. Kemudian SD 501, jadi bukan Levi's ya, tapi SD 501. Nah, terus kemudian di atas itu ada SD 501 Platinum. Wow. Kemudian di atasnya lagi ada K8. Kemudian yang paling tinggi adalah Super Leflux. Nah, ini dilihat dari kapasitas, kapasitas dan kemampuan. Nah, kalau Leflux R itu ada air yang tidak bisa dia buat, yaitu air strong acidic. Ini Leflux R tidak mampu membuatnya. Tapi untuk air-air Kangen Water yang kita sebut sebagai Kangen Water, itu air ber-pH 8,5 sampai 9,5 ini memang bisa. Nah, kemudian ada Junior 2. Junior 1 sebelumnya, nah sekarang Junior 2 yang keluar. Itu bisa bilang harga berapa, Pak? Kalau Leflux R itu kisaran harga 19-20 juta. Kemudian untuk Junior 2 itu sekitar 30-an. Kemudian yang pilihan kami itu jatuh pada Leflux SD 501. Itu kenapa? Karena harga itu sangat masuk akal. Manis batu. Itu 48,5. Jadi sepertiga harga mobil. Nah, buat kami itu adalah hadiah terbaik untuk diri kami sendiri dan juga kepada keluarga. Karena kalau saya kasih hadiah mobil yang bisa pakai cuma sendiri, Pak. Dan itu 3 kali lipat harganya mesin. Nah, kalau saya kasih mesin, semua bisa pakai. Tetangga perlu air bisa kasih minta. Tetangga bisa kasih minta. Dan kalau oleh-oleh juga bisa itu ya. Sangat bisa. Kalau oleh-oleh bisa nanti diceritakan sama Bro Bogi. Oleh-olehnya dari Indonesia ke Jerman itu Kangen Water. Ini kenyataan. Hidup lama di Jerman ya? Iya, Bro Bogi hidup lama di Jerman. Kemudian yang ketiga itu ada SD 501 Platinum. Ini hanya berbeda casing. Harganya sekitar 8 jutaan lebih mahal. Jadi saya tidak sarankan ya. Kemudian ada K8. Ini lebih canggih lagi. Dia kalau dilihat dari jumlah plat itu sudah 12 plat. Sehingga kapasitas lebih banyak. Terus kalau SD 501 tadi 7 plat. Terus yang Leflux Junior 2 tadi itu 3 plat. Jadi dilihat dari jumlah plat sudah berbeda. Nah, kita selalu menyarankan SD 501. Karena apa? Karena ketika kita memiliki unit Kangen Water, itu secara otomatis kan pertama yang kita istilahnya kita konsumsi adalah untuk diri kita sendiri. Kemudian untuk keluarga. Ternyata tidak seperti itu. Banyak sekali yang butuh. Dan teman saya yang di sebelah ini sebelum itu bisa menceritakan sebelum diceritakan pengalaman ini nyarinya di mana, Pak? Nah, ini untuk lokasi Kangen Water yang saya sebut saja teredukasi ya. Jadi maaf saja, kenapa? Karena ini penting. Jadi itu ada di Jalan Batur Sari. Gang 50A nomor 9. Bisa diulang sekali lagi, Pak? Di Jalan Batur Sari, Gang 50A, nomor 9. Sanur. Ini di Sanur. Bisa ketemu dengan Pak Bogi. Itu saya share nomor HP mungkin ya. Silakan. Di 081 338 330 048. Saya ulangi, dengan Bro Bogi di HP 081 338 330 048. Kemudian lokasi bagi teman-teman yang berada di seputaran Denpasar Utara atau Badung ya, Badung Utara,
itu bisa dengan Bro Anom. Ini Pak Anom, itu di daerah Sempidi. Ini gampang sekali mencarinya, cari patung Anoman saja. Wow, jangan Anoman sama Pak Anom beda. Maaf Pak. Jadi kebetulan sekali. Ada ekornya beda Jadi dekat sekali dengan patung Anoman. Tinggal kontak di nomor HP 081 3125 11525. Jadi saya ulangi, dengan Bro Anom di dekat patung Anoman Sempidi di 081 3125 11525. Nah, kemudian untuk teman-teman di seputaran Hayam Wuruk itu bisa menemui saya langsung di Jalan Pandu nomor 44B. Di Jalan Pandu nomor 44B dengan area itu di 0815 9211 073. Itu dengan area di 0815 9211 073. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau ke lokasi, siapkan pertanyaan yang banyak. Karena Pak kita kan bicaranya di sini edukasi. Jadi harus nyambung. Mungkin Bro Bogi bisa ceritakan pengalaman masalah air yang tadinya butuhnya sedikit, tiba-tiba menjadi banyak. Ya, ceritanya gini, istri saya sendiri, dia tuh mengalami dehidrasi, punggungnya sering ya sakit pinggang, begitu berbangun gitu. Sudah cek sama sini sampai melakukan akupunktur. Ini di mana lokasinya Pak? Di Sanur. Oh di Sanur. Ya. Ternyata dokter bilang kurang minum. Kasih minum. Ya, minum kurang. Minumlah ya banyak, tapi tetap masih. Ya, tetap masih. Karena gini juga air tersebut tidak tergolong mikrokluster ya, jadinya perut itu terlalu kembung gitu loh. Lain halnya dengan minum air hangat kan, sebanyak mungkin dia tuh cepat sekali seperti itu. Terus juga di istri saya, mungkin juga ini karena gara-gara kasur gitu ya. Jadinya kasur yang divonis. Akhirnya kita ganti kasur latex yang lebih bagus lagi. Ya. Ini istrinya orang mana nih Pak? Saya tanya nih. Istri saya orang Jerman. Orang Jerman. Ya. Ini orang Jerman loh pemirsa, bukan orang Bali. Bukan jeruk manis ya. Lain itu ya. Itu dia memang gini fanatik sekali dia. Dia tuh hampir tiap hari dia jogging ke pantai dia. Makanya dia banyak sekali kehilangan gitu cairan tubuhnya. Nah, memvonis kasur gitu. Ganti kasur. Kasih kasur sampai bantal juga yang full latex itu ya. Ya, tetap juga. Tetap juga. Sangat habis pikir. Kenapa gitu? Akhirnya saya searching di internet, ketemulah saya air kangen. Apa tuh? Terus ketemu saya dengan Bro Ari di Jalan Pandu. Nah, dengan bertemunya beliau, dialah ngasih pencerahan gitu. Saya coba konsumsi air ini. Apa yang terjadi setelah 3 hari luar biasa. Sudah tidak terasa. Masih saya nggak percaya. Jadi saya ketergantungan, memang benar-benar gitu. Dia dialami sama istri saya gitu. Akhirnya setelah diskusi saya memutuskan, oke dah. Memang sih kalau kita pandang ya, pandang mesin ini kalau dipandang sebagai fasilitas rumah ya, atau dapur gitu, memang mahal ya. Tapi kalau kita pandang dari sisi kesehatan, apalagi mesin ini bukan filtrasi ya, memang di medical grade dia punya, memang sangat bermanfaat. Makanya itulah saya memutuskan di mesin ini untuk keluarga saya dan juga teman-teman saya. Di samping itu juga dengan air ini saya bisa menebar kebaikan. Gitu. Betul sekali. Luar biasa sekali perbincangan kita. Namun ini karena keterbatasan waktu sekali. Jadi nanti bapak-bapak yang sudah memberikan pencerahan mengenai air kali ini dari Kangen Water ini bisa
ditemui langsung nanti di acara Lab Interaktif Seminar The Talk Show BBM Bincang-Bincang Medis Healthy Life Way is the Only Way bersama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa tanggal 16 Januari 2016 itu hari Sabtu jam 8 sampai jam 3 sore. Nanti silahkan di situ kita ada stand Kangen Water, bisa bapak-bapak atau ibu-ibu pendengar Bali FM dan Bincang-Bincang Medis bisa bertanya. Dan ada Bi Adi Rai juga nanti yang masalah nge-gym. Ya, oke, sebelum berakhir silahkan. Saya mau menambahkan sedikit. Jadi ini kan namanya miracle water ya. Jadi ada di belahan bumi itu ada beberapa mata air alami yang menghasilkan miracle water. Salah satunya di Arab Saudi ya. Namanya air Zam-Zam. Bila di tes ya, airnya itu alkali. Alkali. Ya, betul. Di Jerman ya, ada Nordenau. Di Perancis ada Lourdes. Di Meksiko ada Telokate dan di India ada Narada. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih buat atensi para pendengar setia Bali FM dan Bincang-Bincang Medis. Kami seluruh kru kerabat kerja Bali FM dan bintang tamu mohon pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita selalu.